Selamat pagi Sagi. Pagi. Minggu 21 Mei 2023. Judul kita hari ini adalah reputasi. Ya. Reputasinya cuma bintang 3 loh. Wah. Oke, saya mulai dari Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-22. Amsal di pasal yang ke-22 saya mulai dari ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Yang dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Di Alkitab saya dikatakan nama baik. Nama baik adalah hal yang lumrah untuk setiap orang ingin memilikinya. Sehingga banyak orang berjuang untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan nama baik ini. Catatan bahwa nama baik dan nama terkenal itu beda. Nama yang terkenal belum tentu dikenal dengan kualitas yang baik. Betul? Jadi terkenal dan nama baik itu bisa dua hal yang berbeda. Nama baik itu bukan sama dengan nama yang begitu famous atau terkenal. Kata nama di ayat ini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya juga mengarah kepada kata reputasi. Atau juga sering disebut gambaran atau image terhadap atau image orang itu. Gitu. Reputasi orang itu. Sehingga kalau dikatakan di ayat ini, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Yang dimaksudkan bahwa reputasi yang baik itu lebih berharga daripada kekayaan itu. Bisa juga kalau ada orang yang terkenal, tetapi tidak semua orang dikenal dengan reputasi yang baik. Nama baik atau juga kita sebutnya reputasi di kali ini. Reputasi dan nama yang baik. Dikatakan ayat ini berharga dan lebih berharga dari kekayaan yang besar. Dalam terjemahan lain ayat ini juga diartikan bahwa nama baik itu patut untuk didambakan. Patut untuk diingini. Patut untuk dirindukan lebih dari kekayaan. Tapi nampaknya ini tidak berjalan seperti itu. Di dunia ini kadang ada yang berani bahkan mengorbankan nama baiknya hanya untuk kekayaan. Penulis Amsal siapa? Raja Salomo. Memperlihatkan kepada kita hari ini bahwa dia orang yang kaya raya, Bapak Ibu Saudara. Dan menjadi salah satu di dalam sejarah Israel salah satu raja yang sukses dalam kekayaannya. Dan di era kerajaan Israel pada waktu itu, salah satu raja Israel yang kaya dan menerima banyak hadiah dari bangsa lain, dari putri-putri lain, Salomo, karena kebijaksanaan dia. Dan dari hal itu, di dalam kekayaan yang dia miliki, ternyata Salomo menyadari bahwa nama baik, katakan nama baik, reputasi yang baik. Reputasi yang baik jauh lebih baik dikejar daripada kekayaan itu. Kalau kalian pikirkan siapa yang ngomong ini jadi sedikit beda. Karena yang ngomong ini orang kaya bener. Gitu loh. Dia benar-benar ngerti artinya. Kita mungkin gak terlalu ngerti artinya gimana kaya itu rasanya. Tapi dia ngerti bahwa akhirnya setelah apa yang dia punya semuanya, dia sadar bahwa
memang nama baik jauh lebih baik dikejar. Lebih berharga untuk dikejar. Lebih berharga untuk dicari daripada kekayaan itu. Siapa yang merindukan namanya dikenal baik? Saya juga mau. Ya kan? Nggak cuma situ aja. Keberhargaan nama baik, keberhargaan reputasi yang baik itu bahkan diletakkan oleh Raja Salomo lebih di atas dari harta yang dia miliki. Mungkin kalau sekarang dia ngalahin Elon Musk mungkin kayaknya. Ya kan, ini lama-lama pendek ya. Nah, maklum saya orangnya pendek jadi. Bagi dia nama baik jauh lebih penting daripada apa yang dia miliki. Bagaimana dengan kita? Pengkhotbah 7. Pengkhotbah penulis yang sama. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum. Ini bukan name tag yang harum ya. Nama yang harum lebih daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Perkataan yang berasal juga dari Raja Salomo. Kali ini dia katakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah, reputasi yang harum, semerbak, mewangi, gitu. Dan sedap dicium, lebih berharga daripada minyak yang mahal. Sebenarnya artinya apa? Minyak bagi orang zaman itu menjadi hal yang paling mereka butuhkan untuk membuat sesuatu berbau wangi dan menyenangkan. Sehingga perminyakan zaman itu sangat ramai. Industri perminyakan. Dia bukan agen Pertamina ya. Termasuk juga untuk minyak-minyak tertentu dijual dengan harga yang mahal karena akhirnya wanginya sangat enak dan banyak yang suka. Minyak-minyak mahal itu berfungsi sebagai pewangi sekaligus juga membuat suasana baik dan nyaman kalau wewangian itu diberikan atau ditaruhkan. Minyak itu menyenangkan jiwa. Pernah merasakan hal itu? Kalau nyium sesuatu yang wangi dan sedap, waduh, langsung nyaman. Oh, ya kan? Ya. Langsung tenang gitu. Kecuali langsung ada dut, nggak enak kalau ada yang kentut gitu. Wewangian yang berbeda yang keluar. Gitu. Tapi wewangian yang harum itu menyenangkan, menenangkan jiwa, gitu. Membuat lega, membuat tenang bahkan, gitu. Minyak-minyak itu baik dan bahkan ada yang mahal juga, yang mahal juga baik. Tetapi ternyata ada yang lebih baik daripada minyak yang menenangkan tadi. Minyak-minyak itu ya mungkin akan membantu membuat orang tenang atau lega atau merasa rileks. Tapi ternyata ada yang lebih baik untuk membuat orang jadi lebih tenang dan lega. Damai. Ayat ini katakan apa itu? Nama baik. Reputasi yang baik. Image atau apapun yang orang kenal tentang kita. Dan kalau itu baik, itu akan menunjukkan ketenangan bagi hidup kita.
Saat kamu memiliki nama baik, reputasi yang baik, kamu akan tenang, lega, damai rasanya. Betul? Dari Amsal tadi kita belajar, Amsal yang sebelumnya tadi, bahwa nilai dan keberhargaan nama baik atau reputasi yang baik itu sangat-sangat berharga, nilainya, value-nya. Dan dari ayat ini, dari pengkhotbah ini, kita juga belajar bahwa nama atau reputasi yang baik itu menyenangkan jiwa lebih dari minyak yang mahal. Menenangkan jiwa kita, membawa kedamaian pada jiwa kita lebih dari minyak-minyakan, bukan minyak jelantah. Nama baik dapat memberi dampak pada jiwa kita. Kita harus sadari bahwa reputasi yang baik itu sangat berharga. Dan juga kita harus sadari bahwa reputasi yang baik akan membawa ketenangan hidup. Begitu pentingnya reputasi ini ternyata. Semua orang mencoba membangun reputasi mereka sendiri. Mari kita lihat bagaimana orang membangun reputasi. Kita ke Kejadian 11. Kita ke Kejadian 11. Saya mulai dari ayat 4. Are you there? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh dunia. Kisah ini adalah cerita tentang menara Babel. Pernah tahu cerita ini? Salah satu cerita yang terkenal dari dalam Alkitab, yang saya rasa kita semua tahu cerita ini. Saya mau bawa kita hari ini kepada beberapa detail di dalam cerita ini. Dikatakan di ayat ini bahwa mereka mendirikan kota dengan menara. Jadi ada kota dan juga menara di kota itu yang sampai ke langit. Tujuannya begitu. Kalau kita bayangkan pasti kota ini luar biasa banget gitu. Kayak Paris mungkin. Ada menara Eiffelnya. Ya, tinggi. Ada menara tingginya. Mereka membangun kemegahan kota dan menara untuk tujuan tertentu. Apa tujuannya di sini? Di ayat ini apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk cari nama. Untuk mencari nama. Tujuan mereka untuk mencari reputasi. Mereka mencoba membangun sesuatu agar mereka dikenal dari pencapaian apa yang mereka ciptakan. Mereka berusaha membangun sesuatu agar apa yang mereka bangun itu membangun reputasi mereka. Dari hasil apa yang mereka mampu lakukan, mereka mau pencapaian itu menjadi bagian dari nama mereka. Jadi bagian dari reputasi mereka. Berusaha sekuat tenaga untuk bahkan menghasilkan sesuatu agar dirinya mereka itu dikenal sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apakah ini terdengar familiar di telinga kita? Ya? Ya jelas dong. Kita semua punya pemikiran ini di dalam kedagingan kita. Ya kan? Pencapaian pekerjaan. Kita mencoba mencapai suatu tahapan tertentu. Kita berusaha untuk menghasilkan hal tertentu agar kita dikenal dan bereputasi baik. Iya enggak? Ya atau ya? Oke. Jangan biarin Ceho jadi setan kalian.
Dengar firman Tuhan baik-baik. Coba kerja, coba untuk dapetin pekerjaan tertentu atau menghasilkan hal tertentu supaya kita pikir kita punya reputasi tertentu. Menariknya lagi, mereka mencoba membangun pencapaian yang nantinya mereka harap dapat menghasilkan reputasi bagi mereka. Reputasi baik bagi mereka dengan dasar atau bahan dasar tertentu. Apa bahan dasar yang kita lihat ayat sebelumnya, ayat 3. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tergala-gala itu dalam terjemahan lain kayak aspal gitu yang menjadi perekat. Ya. Di dalam kisah ini mereka mencoba membangun bangunan yang mereka harap menjadi pencapaian yang mengharumkan nama mereka. Tetapi dengan bahan dasar batu bata. Katakan batu bata. Batu bata. Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, apa uniknya batu bata ini? Pak Kiri di sini banyak. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya batu bata sama batu asli? Ya beda lah Pak, warnanya aja beda. Batu asli, batu yang batu. Ya. Beda kan? Batu bata paling enggak dia akan bisa dihancurkan dengan mudah, jelas. Sedangkan batu asli kuat dan keras. Dan batu bata ini yang penting. Batu bata adalah ciptaan manusia. Batu asli adalah ciptaan Tuhan. Signifikan apa yang kita mulai dari sini, Bapak Ibu Saudara? Ingat tadi apa yang mereka coba bangun. Apa yang mereka coba bangun? Kota dan menara. Untuk apa? Untuk membangun reputasi mereka, ya kan? Mereka mencoba membangun reputasi mereka. Perhatikan baik-baik ini. Mereka mencoba membangun reputasi mereka dengan bahan dasar yang diciptakan manusia. Alias mereka mencoba membangun image, gambaran diri mereka, harga diri mereka, value diri mereka, nama baik mereka berdasarkan apa yang manusia ciptakan. Mereka mencoba membangun reputasi mereka dengan dasar yang diciptakan dunia ini. Akan lebih jelas seperti ini. Reputasi yang kita mau capai berdasarkan pencapaian reputasi yang dunia ini miliki. Gitu. Dasar reputasi atau standar reputasi itu yang kamu pakai untuk kamu capai atau yang kamu kejar adalah dasar dan standar reputasi dunia. Sehingga apa yang dilihat dunia, itulah apa yang dicari dunia itu, dan itulah yang kamu kejar. Pencapaian yang dunia rasa itu baik dan harum dan masyhur dan megah, itu yang kita kejar, yang dikejar mati-matian. Apa contohnya? Kenapa orang mati-matian kejar untuk jadi PNS? Sebenarnya mereka bukan untuk melayani negara, tetapi karena reputasi yang ada di dunia ini, reputasi yang di sekitaran mereka tentang PNS itu menjadi reputasi yang mereka pengen kejar supaya mereka punya nama seperti yang mereka pikirkan. Bisa mengerti sampai sini? Dan banyak lagi standar reputasi baik dunia ini dalam bentuk pekerjaan. Tapi ada
ada juga soal penampilan. Soal penampilan, standar dan reputasi yang bagi dunia ini mungkin pikir baik, gitu. Dan ini banyak sekali. Karena mereka bilang rambut lurus itu cantik, kulit putih itu cantik, pria tinggi itu lebih cakep, otot di mana-mana lebih gagah, model rambut ini itu lebih tampan, lebih gini-gini, ya. Lebih sipit, lebih baik, atau lebih belok, lebih baik, apapun reputasi yang mereka gambarkan untuk punya hal yang baik, ya. Yang belok pengen disipitin, yang sipit pengen diblokin. Ya, pada ketawa, padahal mungkin kalian pikir juga gitu. Ya kan? Apa tujuan orang ke fitness? Saya rasa kurang dari 10% yang benar-benar nyari sehat. Catatan ya, fitness itu bagi cowok kayak make up bagi cewek. Mereka langsung di kaca. Sama kayak cewek lihat make upnya gitu. Dan kenapa susah-susah ke fitness bayar keringetan? Karena itu reputasi yang dunia ini miliki, bahwa, ya kan? Terus mencoba dengan sekuat tenaga untuk mencapai reputasi itu. Ya. Saya enggak punya fitness, tapi fitness lah supaya kamu sehat. Dan kamu berusaha bersusah payah untuk mencapai reputasi yang dunia ini standarkan. Gitu. Karena kamu mau mencari nama, mencari reputasi, atau mencapai reputasi itu. Standar dunia ini, batu bata itu menjadi dasar. Sebuah batu yang diciptakan manusia ini adalah bahan dasar dari bangunan hidupmu kalau kamu nggak hati-hati. Batu bata ini menjadi bahan dasar dari bangunan yang kamu sedang rintis di hidupmu sendiri. Dan kamu mencoba dengan itu, kamu pikir akan mencapai nama baik yang kita pikirkan. Ada contoh yang lebih bahaya di sini. Matius 6. Yang tadi ketawa-ketawa, aku harap yang ini juga ketawa. Matius 6 ayat 1. Ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Mungkin beberapa sudah pikir saya mau kemana dengan ayat ini. Dulu waktu saya pertama kali baca ayat ini, saya pikir, oh kenapa orang pengen banget dilihat orang waktu mereka ibadah. Tapi lama-kelamaan saya sadar, oh saya seperti itu juga. Pernah melewati masa itu juga, di mana kita merasa kita pengen dilihat orang. Karena standar dunia ini, ya kalau orang Kristen ya itu minggu ya ke gereja. Gitu. Makanya habis ke gereja posting dulu lah, happy Sunday. Gitu. Supaya dunia ini tahu kalau aku orang Kristen yang baik, aku ke gereja di hari Minggu. Karena tinggal ngapain diketawa-tawa. Karena tinggal di guest house atau guys house itu, duduk di meja buka Alkitab. Padahal posisi duduk di meja lebih sering buka HP daripada Alkitab, baca Alkitab. Padahal Alkitab terbuka di depan. Gitu kan. Foto-foto dulu, posting dulu. Ya. Baca Alkitabnya cuma 15 menit, postingnya 30 menit. Bahkan di dalam kerohanian aja masih banyak kita kadang mencoba untuk memenuhi dan mencapai batu bata itu. Ya,
mencapai reputasi di sekitar kita yang kita pikir mereka semua akan pikir aku baik. Kita mencoba dengan hal gitu. Padahal itu cuma batu bata, Bapak Saudara. Padahal itu hanya standar yang diciptakan oleh dunia ini alias manusia sendiri. Mencoba untuk berusaha memenuhi pencapaian yang dirasa akan baik di mata manusia. Bahkan di kerohanian pun kita melakukannya. Mencoba berusaha membangun kedahsyatan kota dan menara tapi dengan batu bata. Dengan harapan kalau kota dan menara ini nanti terbangun, ya, dan harapan kalau mereka lihat aku rajin baca Alkitab, dan kalau mereka lihat, oh aku rajin ke gereja, ya kalau mereka lihat aku rajin berdoa, ya aku akan mempunyai reputasi jadi seorang murid Kristus. Jadi talmid hakam. Menariknya juga di kitab Kejadian 11 ayat 3 yang tadi dikatakan mereka mencoba membakar batu bata itu. Maksudnya apa? Dengan maksimal mereka bakar baik-baik. Tujuannya supaya batu bata itu menjadi kuat. Padahal sekuat-kuatnya batu bata itu tetaplah bukan batu asli. Mereka mencoba membuat paradigma reputasi dunia sekuat mungkin dan sesolid mungkin seperti kebenaran. Ya nampaknya benar. Tapi sebenarnya tetap itu batu bata. Sekuat-kuatnya dan senyatanya reputasi dunia ini buat, bukanlah maksud dan reputasi yang Tuhan mau kita miliki. Dan kalau kita terpenjara di dalam pencapaian batu bata itu, kamu sedang membangun menara Babel di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Ya, Yeremia 9. Pemanasannya belum. Enggak udah. Yeremia 9 ayat 23. Are you there? Beginilah firman Tuhan. Janganlah seorang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tidak hanya bahan dasar ciptaan manusia yang mereka pakai, tetapi usaha untuk membangun reputasi mereka pun juga dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Bisa mengerti di sini? Tidak hanya dasarnya saja atau bahan dasarnya saja yang dari manusia, tetapi cara membangun atau usaha yang mereka lakukan untuk pembangunan itu pun dengan kekuatan mereka sendiri. Titik puncak pencapaian mereka, goalnya mereka ciptain sendiri. Dan usaha untuk mencapai goal itu juga pakai kemampuan sendiri. Mereka bahkan memikirkan, oh nanti kita mau perekat batu batanya pakai ini. Kita membangunnya kayak gini. Detail mereka. Dengan semua kebijaksanaan alias kepintaran mereka sendiri dan kemampuan mereka sendiri. Mereka coba memikirkan gimana caranya untuk mencapai dan menciptakan reputasi untuk diri mereka sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Padahal Tuhan katakan di sini, jangan merasa bahwa kebijaksanaanmu dapat membangun reputasimu. Jangan merasa dengan kekuatanmu kamu bisa mencapai reputasi baik itu. Jangan pikir dengan kekayaan, kepunyaan yang kamu miliki, kamu bisa. Tidak sama sekali. Yang terjadi adalah mereka mengalami kekacauan dan kehancuran menara Babel. Pernah mencoba dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar reputasi dunia dan pada akhirnya semuanya hancur.
Pernah ngerasain hal itu? Sudah berjuang sekuat tenaga tetapi ternyata tetap tidak mencapai, atau tercapai tapi penghargaan yang kita rindukan tidak seperti yang kau bayangkan. Coba untuk minum pemutih, baik clean supaya putih. Rambut lurus dikeritingin, keriting dilurusin. Ternyata dengan harapan nanti mereka pikir aku cantik. Tapi ternyata tidak ada satupun yang notice. Nggak ada bahkan satupun yang nanya. Padahal harapannya itu, batu batanya tadi. Kalau aku begini nanti masih dipuji, ya kan udah datang, nggak ada yang notice. Tidak tercapai. Orang lain yang kamu pikirin, habis itu kamu sedih dan hancur hati. Udah susah payah, habisin duit jajan. Pernah mengalami ini? Kalau pernah, saya mau kasih tahu, itu sebenarnya kasih karunia Tuhan. Karena memang kamu diciptakan tidak untuk memenuhi batu bata. Kamu diciptakan tidak untuk mencapai standar dunia ini. Sehingga Tuhan izinkan kamu hancur. Tuhan izinkan kamu untuk tahu bahwa pencapaianmu itu bukan yang Tuhan mau. Kamu diciptakan tidak untuk memenuhi gambaran, image, dan reputasi yang dunia ini sajikan dan siapkan atau tentukan. Tidak. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan hancur. Tapi kalaupun kamu pernah mengalaminya, lihat itu adalah kasih karunia Tuhan untuk kamu membangun kembali. Membangun kembalinya gimana? Ada yang mau tahu? Membangun reputasi yang benar gimana? Ada yang mau tahu? Ada cukup sekian? Ya. Lanjut ya. 2 Samuel 8 ayat 13. There 2 Samuel 8 ayat 13. Demikianlah Daud mendapat nama. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Bukan yang manis ya, Asin. Oh, apa yang terjadi di sini? Daud mendapat nama. Dalam kata lain, Daud mendapat reputasi setelah dia berperang dan menumpas 18.000. Banyak banget. 18.000 orang Edom. Daud memperoleh reputasinya dari hasil peperangan yang dia alami dan dia lakukan. Catatan bahwa memiliki reputasi baik atau memiliki reputasi itu bukan kesalahan. Kesalahannya adalah kalau kita mencoba memenuhi reputasi baik yang distandarkan oleh dunia. Itu kesalahan. Udah standar reputasinya menurut dunia, usahanya kita juga pakai kekuatan kita sendiri. Kenapa Daud memperoleh nama? Bagaimana Daud memperoleh reputasi ini? Dikatakan di ayat ini, berperang, harus perang. Dia berhasil memenangkan peperangan dan dia juga berhasil menumpas musuhnya. Sebelum saya lebih dalam topik ini, kita mundur sedikit ke pasal 7, ke ayat 9. Masih di 2 Samuel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Bisa ngerti ayat ini siapa yang ngomong?
Tuhan yang ngomong. Dari ayat ini, kira-kira dari mana nama besar Daud diperoleh? Dari Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan reputasi bagi Daud. Mari ikuti saya di sini. Ya. Ini saya mau coba pelan-pelan di sini. Daud dipimpin Tuhan untuk memerangi musuh. Ya. Dan Tuhan sendiri menjanjikan kemenangan. Waktu Daud dan maju berperang, dia menang dan dia dapatkan reputasinya. Tuhan pimpin Daud, betul? Daud taat dan berjuang di dalam pimpinan Tuhan itu. Dan kemenangan diperoleh, dan dari kemenangan itu nama baik Daud dihasilkan. Nama baik orang benar, reputasi orang benar diperoleh hanya dengan cara kamu melangkah dalam ketaatan, berjuang di dalam ketaatan sampai kamu menang. Bisa mengerti? Dan karena kemenangan dari peperangan yang Tuhan pimpin itu, reputasimu akan terbangun. Maksudnya adalah reputasi baik yang akan kita dapat saat kita menang. Tetapi kemenangan itu atau kemenangan ini hanya terjadi karena diawali dengan ketaatan dan pimpinan Tuhan. Kalau orang dunia mencoba membangun nama baik mereka dengan kekayaan mereka, dan dengan kepintaran mereka, dan dengan kemampuan mereka, kita mau membangun reputasi kita dengan ketaatan kita. Kenapa Daud memiliki nama baik? Karena dia menang. Kenapa Paulus memiliki nama baik? Karena dia taat dan menang. Kenapa Petrus memiliki reputasi yang baik? Karena dia taat dan menang. Kamu akan memiliki reputasi yang baik saat kamu taat dan menang bersama Tuhan. Dengan ketaatan akan menghindari kita untuk mencapai tujuan yang kita rasa menjadi goal, atau juga menghindarkan kita untuk mencapai tujuan yang dunia ini rasa itu baik. Waktu kita taat sama Tuhan, sebenarnya kita sedang berjalan menghindari dunia ini. Jadi dengan ketaatan itu sebenarnya kita sedang terhindar dari batu bata itu. Dengan ketaatan kepada Tuhan, kita sedang mengarahkan hidup kita kepada goal yang Tuhan miliki dan nama baik yang Tuhan miliki bagi anak-anaknya sendiri. Apa yang Alkitab katakan untuk mereka yang taat dan melakukan? Ada yang mau jawab? Apa yang Alkitab gambarkan tentang orang yang taat dan melakukan? Alkitab katakan mereka yang taat dan melakukan adalah mereka yang membangun hidupnya di atas batu. Katakan batu. Bukan batu bata. Ya kan? Saat kamu taat dan melakukan, kamu sedang melibatkan batu asli itu, ya kan? Kamu sedang melibatkan batu penjuru itu. Ya, saya sebutkan batu yang kokoh itu, batu yang teruji itu, batu yang tidak tergoyahkan itu, yaitu Yesus sendiri, yang adalah firman itu sendiri. Dan firman itu masuk di dalam hidupmu dari dan dalam ketaatan. Dan saat kamu melakukannya juga. Ketaatan akan membuat hidupmu terbangun dengan batu asli. Dan saat bangunan itu sudah terbangun dengan sempurna. Saya nggak sengaja typo di sini, tak tulisnya sempurna pakai H. Dan saat bangunan itu sudah terbangun dengan sempurna, yang dilihat orang adalah reputasi batu asli. Reputasi batu yang kokoh menjadi bangunan di hidup kita. Bukan batu bata.
Bukan kata kebanyakan orang tua kita, bukan kebanyakan teman kuliah kita katakan, bukan apa yang dunia ini katakan, tetapi apa kita mau bergerak maju berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Ya. Dan saat kita maju, berperang dan menang untuk melakukannya, disitulah nama baik kita terbangun. Reputasi yang membawa reputasi batu asli yang terlihat bagi dunia, bukan batu bata. Saya mau masuk lagi ke Roma 8. Roma 8 ayat 29. Belum di situlah, belum tahu ayatnya kok. 29 sampai 31. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat ini kaya banget artinya sebenarnya di dalamnya. Tapi saya coba ambil satu aja buat kita hari ini. Kalau enggak kita enggak makan siang. Yang pasti Tuhan sudah menentukan kamu sejak semula. Ingat dan catat baik-baik. Dan sejak itu juga Tuhan sudah menentukan kamu untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan untuk menjadi serupa kan gambaran siapa di sini? Anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Jadi untuk apa mencoba berusaha mati-matian untuk menjadi batu bata atau mencapai standar batu bata itu? Kenapa harus berusaha mati-matian untuk mencoba apa yang dunia ini inginkan? Mencoba mati-matian untuk meraih apa yang dunia ini rasa menjadi pencapaian yang baik. Kamu ditentukan sejak semula tidak untuk meraih apa yang dunia pikir menjadi upah dan hadiah. Di ayat 30 di sini juga dikatakan bahwa kita ditentukan dan dibenarkan. Kita juga dibenarkan untuk menerima kemuliaannya. Apa arti? Bahwa sejak semula, artinya adalah bahwa sejak semula Tuhan sudah menentukan kamu untuk meraih reputasi kemuliaan Tuhan. Reputasi yang Tuhan punya. Maka dimuliakan seturut standar Tuhan. Bukan mulia bagi dunia ini, tetapi mulia yang Tuhan punya. Gitu. Bukan reputasi yang dunia ini punya, tetapi reputasi yang Tuhan miliki. Dan sekali lagi Tuhan sudah menentukan ini. Sudah menentukan ini. Dia sudah menentukan kamu. Sudah menentukan kamu sejak semula. Sejak dulu, bahkan sebelum kamu menyadari tentang kerinduan Tuhan ini. Kerinduannya adalah semua akan dimuliakan, akan menerima kemuliaan. Dalam bahasa mudahnya bilang, semua akan menerima reputasi baiknya Tuhan. Tapi bukan kemuliaan dunia ini, tetapi kemuliaan Tuhan. Di dalam perikop ini Paulus banyak membahas tentang kehidupan manusia roh dan juga kemenangan akan daging yang membawa kita menjadi umat dan anak Tuhan. Saya membaca semua bagian Roma 8 ini, selalu saya merasakan bahwa Paulus ini paham betul hidup kita ini. Seperti apa dan apa pergumulan untuk melawan daging itu kayak gimana.
Tapi Paulus juga sadar bahwa kita sudah ditentukan untuk hidup menurut roh. Maksudnya adalah hidup di dalam ketaatan dan menang itu memang gak mudah. Setuju? Tapi jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika roh Tuhan yang menuntun kita, siapakah yang dapat menghalanginya? Ini janji untuk menang itu sudah ada. Ingat lagu Bukan Lihat Kemenangan. Saat Tuhan mimpin kamu untuk berperang, sebenarnya di dalam perkataan itu juga ada janji kemenangan itu. Karena Tuhan gak akan pernah ngirim kamu untuk perang kalau enggak menang. Tujuannya Tuhan kirim kamu kamu perang karena nama Tuhan biarlah ditinggikan. Supaya panji Tuhan ditinggikan, gitu kan? Dia katakan kepada Daud, "Aku telah menyertai engkau di tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan musuh-musuh dari depanmu. Dan aku akan membuat namamu besar." Dikatakan hari ini, dan Tuhan katakan hari ini untuk engkau, untuk kamu semua, untuk Bapak Ibu Saudara semua. Aku sudah menentukanmu sejak semula untuk menerima kemuliaanku. Aku sudah menentukan engkau sejak semula untuk pergi, berperang, dan menang, dan menerima reputasi. Seperti bagaimana reputasiku. Namamu akan dimuliakan di dalam kemuliaanku, maksud Tuhan. Reputasimu akan ada berdasarkan reputasi Tuhan sendiri. Tapi berdasarkan ketaatan yang membawa engkau ke dalam kemenangan. Kuncinya ini. Kuncinya untuk terus ada dalam ketaatan. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba cek kanan kirinya dulu, masih kuat gak? Satu Petrus 5 ayat 8, ayat kesukaannya Betran ini. Amen. Amen. Come on, Betran. 1 Petrus 5 ayat 8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 8. Berapa? 6 ayat 8. 5 ayat 6. Ini siapa yang ngetik ini? Betran. Ayat 6 ya. 1 Petrus 5 ayat 6, betul? Nah, kita baca lagi lah berarti. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kuncinya adalah ketaatan. Kuncinya ketaatan adalah, atau ketaatan akan Tuhan adalah kuncinya di sini. Dan ini menariknya, ketaatan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang merendahkan diri mereka. Ya kan? Tetapi sebaliknya, kesombongan akan menjauhkanmu dari ketaatan. Menara Babel contohnya. Kesomsean mereka. Sombong sekali. Sombongan mereka, rasa percaya akan diri mereka sendiri, rasa mampunya mereka yang mereka miliki, bahkan untuk mencoba untuk membangun reputasi mereka sendiri. Mereka merasa mampu, bahkan mereka mencoba untuk membuat batu mereka sendiri, mencoba untuk membuat dasar patokan mereka sendiri, coba membuat kebenaran mereka sendiri. Apa kita tidak sadar di dunia kita seperti ini?
Kemarin kita diskusi kayaknya ada orang tua usia berapa yang merasa dia kayak anak-anak. Terus semuanya setuju. Usia 70-an dia ngeklaim dirinya kalau dia anak-anak dan ya terserah kamu. Itu kebenaran bagimu. Sekarang kalau cewek ngerasa aku tuh sebenarnya cowok dari dulu. Ada cowok merasa aku tuh sebenarnya terakhir jadi wanita. Kebenaran mereka sendiri. Aku tuh sebenarnya putih, matamu aja yang gelap. Aku sebenarnya nggak gendut, cuma kurang tinggi aja. Hal itu kebenaran yang mereka buat sendiri karena kesombongan akan diri mereka sendiri. Mereka coba menentang Tuhan dengan apa yang mereka rasa benar. Sombong sekali. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi di Babel? Kacauan, chaos, berserak-serak. Tetapi Daud, kita lihat tadi dalam berbagai mazmurnya. Siapa yang suka baca mazmur di sini? Saya suka banget. Gitu. Dia berkali-kali berseru kepada Tuhan. Dia berkali-kali minta pertolongan Tuhan. Dia menyatakan bahwa hanya Tuhan penolongku. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah kekuatannya. Padahal Daudnya sendiri pun luar biasa dalam peperangan. Dia punya orang-orang yang luar biasa juga berperang. Tapi dia selalu merendahkan diri. Dia tahu Tuhan posisinya mana, aku posisinya mana. Dia meletakkan dirinya di tepat posisi yang seharusnya. Tugas kita bukan untuk mencari nama. Karena nama udah dibuat bapak ibumu. Ya, tugas kita bukan nyari nama. Tugas kita hanyalah untuk taat dan menang bersama Tuhan. Pada waktunya dan pada saatnya dia akan membangun reputasinya sendiri di dalam hidup kita. Pada waktunya dia akan mengangkat. Pada waktunya reputasi Tuhan sendiri yang akan tercipta dan ada dalam hidup kita. Reputasi kuasa dan reputasi pekerjaan tangan Tuhan di dalam kita akan terlihat dan terdengar bagi dunia ini. Mau punya nama baik? Rendahkan dirimu dalam tangan Tuhan aja. Dengan cara terus taat. Maju aja. Karena waktu kamu taat, kemenangan ada di tanganmu. Dalam apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Taat aja. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Nama baik urusan Tuhan sendiri. Ada waktunya akan ditinggikan. Dan kalaupun reputasi baik itu akhirnya kita dapatkan, kita mencapainya karena kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Ayat yang terakhir untuk kita hari ini, Amsal 10 ayat 7. Amsal 10 ayat 7, kenangan orang yang benar mendatangkan berkat. Benar gak? Ya. Takutnya salah lagi. Kenangan orang yang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ih, bau busuk. Bener sayang. Tinggi. Ya, ayat ini sederhana sekali. Saya mau ambil sisi sederhananya aja untuk kita semua, untuk menutup semua apa yang kita pelajari hari ini. Dikatakan bahwa kenangan orang benar mendatangkan berkat. Maksudnya adalah cerita hidup orang yang benar akan menjadi berkat bagi orang lain. Siapa orang benar itu?
Orang benar adalah orang yang melakukan apa yang benar. Ya kan? Atau orang yang melakukan kebenaran. Atau juga orang yang taat dan melakukan apa yang Tuhan katakan karena apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Ya enggak sih? Saat kamu taat, hidupmu, cerita hidupmu itu akan menjadi kenangan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah reputasi yang kita mau miliki. Reputasi yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh cerita hidup Daud? Apakah kamu diberkati dari cerita hidup Paulus? Mereka manusia biasa. Cuma mereka mungkin nggak makan nasi. Kamu makan nasi di sini. Hanya saja mereka taat kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan apa yang benar. Mereka taat dan menang. Dan mereka menjadi orang benar. Masih banyak nama cerita hidup yang menjadi berkat dalam Alkitab ini. Karena di dalam cerita hidup mereka kita dapat menemukan batu asli di dalam hidup mereka. Apakah dapat orang melihat batu asli itu dari bangunan hidup? Reputasi mereka adalah reputasi batu asli. Batu yang benar, batu penjuru itu di dalam bangunan hidup mereka. Itulah yang membuat hidup mereka menjadi berkat. Saya cuma mau ajak kita semua hari ini. Mari bangun hidupmu yang dapat menjadi berkat bagi generasi. Cerita hidupmu yang dapat menjadi berkat. Mari terus taat dan berperang. Karena kemenangan sudah dijanjikan. Dan dari kemenangan itu, kemenangan demi kemenangan, cerita kisah batu asli itu dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui hidupmu. Kok kamu bisa tetap sukacita? Ada batu asli dalam hidupku. Aku gak tergoyahkan. Oh kamu terus kuat sih? Ada batu asli, sorry. Aku dengar perkataan Tuhan dan aku melakukan aja. Tidak berserak-serak. Ya kan? Bahkan nama baik, kita nggak ngejar hanya nama baik dan reputasi baik menurut Tuhan saja. Dan ketika kamu mencapai itu, kisah hidup akan jadi berkat bagi generasi berikutnya. Dikatakan di sini kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ada memori, ada cerita hidup, ada nama baik, reputasi yang telah terbangun dapat menjadi berkat. Oke. Kita semua mau membangun itu dalam ketaatan. Apapun yang dunia ini katakan, yang menjadi tahapan mereka, yang menjadi goal mereka, batu bata itu nggak perlu dipikirkan. Kejar batu asli itu dengan taat pada apa yang dia katakan. Hidupmu akan terbangun dari reputasi Tuhan sendiri. Karena siapapun yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan akan ditinggikan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang menyadarkan kami hari ini seberapa bodohnya hidup kami, hanya mengikuti batu bata yang orang ciptain dan bahkan menaruh batu bata itu dalam hidup kami untuk membangun hidup kami Tuhan. Bantu kami untuk melepaskan semua batu bata itu. Bantu kami untuk menyelidiki hidup kami dan diri kami sendiri, hati kami sendiri, paradigma mana atau standar goal hidup kami yang masih ngikutin ciptaan manusia. Kami mau ngubah itu semua dengan goal apa yang Kau katakan dengan batu asli itu. Pada akhirnya biarlah bangunan kami dilihat orang sebagai batu asli. Dan nama-Mu yang dimuliakan dari semuanya Tuhan. Kami hanya mau taat hari ini. Roh Kudus ajar kami untuk terus taat. Roh Kudus ajar kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Mau berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin hidup mereka. Berbicara atas mereka setiap hari Tuhan.
Pimpin mereka, karena mereka rindu untuk taat. Katakanlah perkataanmu, batu yang kokoh itu, untuk mereka hidup di atasnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mungkin kita langsung tiup lilin untuk Syama dulu aja ya.